abang tega manggil saya Lestari. Emangnya apa Lestari itu, bang? Nggak tahu kamu? Nggak tahu. Lestari itu lisut nggak tahu diri. Sakit hati mak tuh. Awas, awas. Mentang-mentang bapak istrinya sudah gemuk, dipanggil pula istrinya. Durmita, sini Durmita. Apa nih abang nih Durmita? Udah lama saya dengar abang manggil saya Durmita. Apa arti Durmita tuh, bang? Karena kamu gemuk, nggak ada pinggang, makanya kamu tuh Durmita. Drum minyak tanah. Jadi di rumah terjadi ejek mengejek, takkan tercipta rumah tangga bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wahidul ahad al-fardus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Isma' A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Inilah rencana Allah hari ini, jam ini, detik ini. Saya bertemu dengan saudariku, saudaraku, ibundaku di daerah Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang. Betul apa betul? Betul. Betul. Saya duduk di kursi, ibu bapak duduk di bawah. Mohon maaf, tinggi duduk saya, tapi bukan saya yang salah, kaki kursinya yang panjang. Betul? Tuh.
Tapi demi Allah bapakku, hari ini, saat ini, apa rencana Allah setelah ini? Setelah acara ini, apa rencana Allah? Allahu a'lam bishawab. Apakah sampai nyawa pulang ke rumah? Apakah sampai nyawa sampai besok pagi? Apakah sampai pintu itu tumbang nanti? Burung keluar tinggal sangkarnya. Tapi yang mati itu wajib. Betul? Kalau tidak mati hari ini, hari esok. Kalau tidak mati minggu ini, minggu kalau tidak mati bulan ini, bulan besok. Kalau tidak mati tahun ini, tahun. Calon jenazah yang saya hormati. Betul. Ada yang tak mengaku calon jenazah. Ada semalam, enggak Ustaz, enggak, saya bukan calon jenazah. Tapi nanti, oh iya Ustaz kena calon. Halo, sudah pernah mati? Makanya kita banyak senyum, karena kita tidak pernah mati. Tapi akankah kita mati? Akankah kita menempuhi mati? Insya Allah. Nah, kemudian selawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Allahu Akbar. Indah. 1, 2, 3. Sol. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sahabatku, ya Rasulullah, ingin nak kalian dekat saya di akhirat nanti? Ingin ya Rasulullah. Ingin tak kalian meminum telaga Al-Kausar saya? Ingin ya Rasulullah. Tahu tak kalian telaga saya itu? Sekali diminum telaga saya itu tidak akan pernah haus. Putih dari madu, manis dari madu, putih dari susu. Mau tak kalian? Mau ya Rasulullah. Mau kalian membuat sesuatu hal untuk itu? Mau? Apa? Cukup 10 kali selawat Nabi setiap hari. Coba entengnya. Tapi diawali, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup 10 kali. Insyaallah duduk di samping Rasul. Coba Bu, berapa menit itu 10 kali? Lebih banyak lagi ngerumpi Bu, duduk di tangga, lewat orang kan, ada orang lewat, gemuk orangnya, istrinya kurus, lewat pula gemuk sama gemuk, lewat pula dari yang belakang memeluk suaminya. Halo, persilakanlah, yang peluknya bukan suami kita, suami dia yang peluk, betul tak? Betul. Kok iri? Itu orang Kampar tuh Bu. Orang Kampar kayak gitu semua. Orang Kampar gitu tuh Pak. Kalau orang Kampung Pinang, lebih banyak dari itu Bu. Allahu Akbar. Jadi baik, izinkan kata penghormatan saya, Bapak Kepala Desa atau aparatur desa yang berhadir, yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru kita, dan pengurus masjid Baitul Salam
Alhamdulillah begini-begini jantungnya karena saya belum berangkat tadi kan. Nah, jadi insya Allah selamat, Allah berikan kekuatan, kesehatan sehingga malam ini saya dapat ketemu dengan saudaraku, dengan saudariku yang berada menjauh di ujung sana. Malam ini sengaja pengurus ngundang saya, ngundang aku untuk bercerita tentang keadaan baginda Rasul dan keluarganya. Betul? Jadi akan kita cerita pada malam kini cara rumah tangga Rasul, cara nikah Rasul, cara babini Rasul, cara makan Rasul, cara nasihat Rasul, semuanya nanti. Setuju? Ramai-ramai orang datang ke rumah Siti Aisyah. Siapa Aisyah itu? Anak Abu Bakar, rambutnya keriting, kulitnya kuning, matanya bulat. Siapa dapat nyanyi? Aisyah, Aisyah. Itulah istri Rasul. Jadi datang orang ramai-ramai, ibu-ibu datang ke rumahnya. Aisyah, come here, ta'al. Aisyah, iya teh, iya mbak, iya kak, iya bu, kami nak tanya kepadamu Aisyah, seperti apa akhlak suamimu? Halo, ini pertanyaan hebat ini dari ibu-ibu. Seperti apa akhlak lakimu? Seperti apa perangai suamimu? Langsung Aisyah masuk kamar, diambilnya Al-Quran. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Inilah akhlak suamiku, kece Siti Aisyah ke orang dan banyak tadi. Jadi kalau kami tanya ke ibu, apa ibu angke? Bu, kayak apa perangai bapak di rumah bu? Apa jawabannya bu? Ku hitam kok pak, di lapionya patang kok pak. Halo? Ku kaki kok pak, luko kok pak. Dilemparnya wajah pisau, nyo pemberangnya pak. Tahu pemberang tak? Tahu? Marah orangnya pak. Nah inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6.666 ayat, 6.666 urat, segala urat di dalam batang tubuh, 6.666 angin yang keluar 24 jam di lubang hidung. Al-Quran bertubuh kepada Al-Quran, Al-Quran bertubuh kepada Al-Fatihah, diri bertubuh kepada Al-Fatihah, Fatihah kepada alif bataya, alif bataya kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah kepada bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim bertubuh kepada Allahu. Inilah jadi kesimpulan kaji ini. Jangan bapak cari juga lagi ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu Al-Quran. Inilah ilmu suci, belum ada yang menandingi. Sebab Tuhan kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita bertemu besok di Yaumil Mahsyar, pertemuan yang sangat luar biasa. Tapi orang lupa ikutio kalamnya kok. Jadi yang dizohirkan Allah, kalamku nampak. Inilah kalamnya. Kalian tahu siapa keluarga saya di bumi? Siapa Allah? Keluargaku di muka bumi. Orang yang mencinta Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Coba anak-anak kita bocoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bocoran dari Rasulullah. Satu orang saja anak kalian yang hafiz dan hafizah, yang hafal Al-Quran,
10 orang keluarga anak itu diharamkan oleh Allah api neraka, surga untuknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti cukup 2 orang kita bina hari ini, 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki, kita hantarkan kepada rumah hafiz, dapat dia hafiz Al-Quran, 10 orang neneknya, 10 orang kakeknya, 20 orang masuk surga. Allahu Akbar. Sudahlah, disuruh TikTok 5 menit lagi, sudah. Jangan-jangan yang nari ini sudah balik berakal, sudah menstruasi, berarti wajib mengamalkan ibadah Allah. Mamanya baru meninggal bulan yang lalu, gara-gara dia buka aurat, dan tenang mamanya tidur di kubur, aurat anaknya terbuka di depan umum, ditarik. Coba, sudahlah, suruh ngaji aja anak itu, tidak lama lagi dunia ini. Halo, ahli ilmu hadis, anak murid Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi. Halo nak, sekarang bulan Arabnya bulan apa nak? Hei, hoi, bulan Arab bulan apa? Bulan apa sekarang Arabnya? 12 Rabiul. Yuk nyanyi dulu, 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kok dia nak mana guru TPA-nya? Mana guru TPA-nya? Halo? Halo? Tolong guru TPA ya, jangan lagu-lagu tidak senonos. Itu Bobi saya bulat, kalau bukan bulat, bukan topi saya. Nyanyi apa tuh? Apa-apaan tuh yang bermanfaat? Coba jujur, ini baru anaknya, mamanya. Coba bulan Arab, masa bulan kita tidak tahu? Arab itu milik Islam, punya Islam. Januari, Desember itu nama orang kafir semuanya. Halo, 1, 2, 3, maknya sekali. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Wow. Kok sangit dibaca, kok lupa lo, malu lo nampak durang mereka. Masya Allah. Mulai besok, kalau bapak ada rezeki dari Allah, zakat setiap tahun, mulailah bayar zakat dari Muharram ke Muharram, karena itu tahun kita. Yang kedua, undangan nikah, menikah anak ponakan kami 24 Januari bersama 5 Jumadil Akhir. Tolong jangan tinggalkan tanggal kita. Halo? Halo nak? Dapat nyanyi tadi? Kan? Coba sambung nyanyi bapak ini. Halo? Sambung ya? Ya? Kuci hota he. Dapat nih kerjanya itu. Jadi sasaran kita malam ini inilah Pak. Masuk TNI, masuk polisi, masuk PNS, masuk pekerjaan, jual sawit, karet, gadai di gadai itu karena cinta dan sayang sama anak, agar mereka di masa tuanya ada dapat pendapatan. Tapi apa yang terjadi? Satu orang anak pun tidak lulus, duit entah balik entah tidak, ibu beratap,
bapak menangis, habis kebun, habis duit. Tapi pernahkah ibu bapak menangis apabila anak tidak pandai baca Al-Quran? Bapaknya Islam, ibunya Islam, kakeknya Islam, anak tak pandai mengaji. Sebuah aib dalam umat Islam. Coba. Halo? Al-Quran dibeli di pasar, jadi perhiasan di rumah, dalam almari, tidak pernah dibaca. Kapan dibaca? Bila ada kematian. Yasin wal Quran lakim innaka laminal mursalin. Kalau tidak ada yang mati-mati di rumah tu, Quran tak pernah dibaca. Jadi kalau ada Quran di rumah tak pernah dibaca, ini kalam ini berdoa, matilah orang rumah kau cepat, cepat mati orang rumah ini, biasa dibaca. Allahu Akbar. Akhir Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, coba akhir Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Satu hari kalian baca di rumah kalian, kata Rasul, 3 hari jin, setan, hantu, segala hantu, hantu pocong, hantu ladang, hantu-hantu, 3 hari takkan pernah hadir di rumah kalian. 1 kali saja dibaca. Coba, sudah ada bocoran. Ini tidak pernah ngaji di rumahnya, maka hantu banyak di rumah. Berapa banyak hantu di rumah? Bu, berapa banyak hantu di rumah? Berarti ayat ini 1 minggu cukup 2 kali kita baca, 6 hari hilang hantu di rumah. Banyak bocoran, masih banyak bocoran. Yang kedua, ini gelas kosong, ini gelas kosong, ini kaset kosong, tuak masuk, air teh masuk, semua masuk, maka apapun yang ia lakukan ibu bapaknya, dia akan masuk rekam. Halo, ini dia. Halo, mau jujur sayang? Kalau bohong berdosa sayang? Betul? Coba angkat tangan yang tidak subuh tadi. Yang tidak subuh, ramai. Yang tidak salat subuh, yang kedua, yang salat subuh tak? Ya tak berapa. Halo, sini lagi nak. Jawab pertanyaan bapak yang terakhir. Tapi ibu jangan marah, bu, bapak. Ibu jangan marah ya. Bapak jangan marah ya. Ini kan permainan hanya untuk dia beraman. Halo, siapa yang tidak pernah nampak ibu bapaknya salat subuh? Dah. Dosa kedangan nanti. Kasih malu saya di masjid. 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu, jaminan surganya Allah sudah dijamin, tapi dia mengucapkan kalimat taubat dalam sehari 70 sampai 100 kali, padahal dia sudah bonus untuknya surga. Tapi acu mamat kampar lebih banyak main HP daripada bertobat.
Halo? 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 Itu Acu Mamat Kampar. Acu Mamat di sini, Mas Mamat di sini? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Coba Acu Mamat di Kampar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai saja dia. Ya, Gajah 4. Apollo. Q. Ini orang azan nih, Pak. Halo? Halo? Sedang asik tadi berbunyi HP. Langsung berdiri. HP pasti. Bahkan sedang buang air besar bapak tuh di sumur, berbunyi HP-nya. Mungkin tidak berbahasa mengejar HP itu. Sudah menjadi Tuhan hari ini. Tuhan. Coba. Di mana-mana pondok, di mana-mana rumah, kedai, coba lihat hari ini. Den, solat nak, ya mak, ya mak. Tute, ya mak, ya mak. Sudah berapa banyak orang tak solat dengan ini? Coba. Betul? Dulu belajar sampai jam 12, kursus lagi sampai jam 2, kursus sampai jam 3, malam kursus lagi. Sekarang dari rumah pakai ini. Jadi apa anak ini nanti? Maka tahun ini gagal, Pak. Entah apa yang terjadi hari ini. Hanya Allah yang tahu. Nak berkor-kor kita tak bisa. Nih. Halo? Bu? Nah, jadi maka untuk itu kepada kita semua, enggak usah lagi mikirin orang lain. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Urus dirimu, urus anakmu, urus suamimu, urus binimu, urus mertuamu, urus cucu-cucumu. Enggak usah orang lain diurus. Maka hari ini lebih banyak pahala orang di rumah. Orang di rumah banyak dapat pahala, orang masjid nol. Kok gitu, Bu ya? Ya begini ceritanya. Halo? Halo? Dilewat sama Bu RT. Bu RT belum berangkat ke masjid lagi. Ini cucu saya. Cucu nangis saja kerjanya, sakit demam dia. Jadi temannya lewat berdua tadi, cubit-cubitan dia. Percuma aja dia pergi umroh ya. Masjid dekat surau, rumahnya dekat masjid, tapi nggak ikut dia wiridan. Pahala ibu tadi dah pindah situ tuh. Tuh. Halo. Nah, saya tengok sekarang. Semalam gelang emas ibu itu 2 emas. Dapat rezeki lembur, keduanya ditukar jadi 4 emas. Halo? Sejak dibeli emas tadi, sang ibu tadi berjalan kayak gini terus. Atau tidak ada yang gatal di garut-garutnya. Mulailah ibu-ibu panjang bibirnya. Yang buat panjang bibir tadi dah pindah pahala ibu tuh ke situ. Makanya ibu kalau beli emas gelang santai aja lah, Bu. Jangan bikin sensasi, banyak habisnya. Pahala ibu habis, pahala ibu tuh juga habis. Halo? Tuh, itu orang Kampar, ibu Kampar. Kalau ibu Kampung Pinang, banyak per itu lagi. Coba. Ada ibu tuh tadi tebal sebelah bibirnya apa? Make upnya. Nah, nggak usah tengok orang. Habis pahala kita. Pakai pula tadi kesini karena ini hari besar Islam, baju bagus.
tumit tinggi begini, ibu tuh pendek. Kredit cuman. Terserah dia mau kredit, mau enggak. Ke suaminya yang beli, tak suami awak dah. Betul? Bakal cik orang Padang, ayam bataluo. Itu. Itulah hari ini. Sudahlah. Nggak usah repot ngurus orang. Bahaya. Dikumpulkan sahabat oleh Rasul, anak-anakku semua, iya Rasulullah, siapa yang tahu siapa orang bangkrut? Coba simak baik-baik. Tahu kalian orang bangkrut? Tahu ya Rasulullah, orang yang rugi dalam berniaga? Bukan. Orang yang dicuri? Bukan. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat dia membawa amal yang sangat banyak, amal solatnya, amal puasanya, amal zakatnya, sedekahnya, tapi sampai di akhirat habis ludes membayar hutang karena menceritakan aib-aib orang lain. Sudahlah, ini duduk di tangga, tidak ada orang yang lewat, tidak ada yang bagus satu orang pun. Nampak lagi kakek giginya keluar. Kakek itu naik onda, tidak masuk giginya katanya. Tidak ada yang bagus. Yang lebih dahsyat, hutang sudah dibayar di akhirat, kata Rasulullah, masih ada orang nagih. Amal sudah habis. Jadi gimana ya Rasulullah? Dipindahkanlah dosa orang tadi kepadanya. Allahu Akbar. Coba ibu bapak bayangkan. Begitulah dahsyatnya rumpi. Cukup jangan hiraukan orang lain. Lanjut. Jadi untuk itu kepada kita semua, anak ini target kita. Halo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bu, ada anak 5 orang di rumah? Ada kan? 4 orang. Coba, seandainya ibu, bapakku mati malam ini, keluar nyawa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahkah ada ibu yang 4 orang tadi yang siap memandikan ibu, mengapani ibu, menyolatkan ibu dan bapak, dan jadi imam bapak? Sudah siap? Sudah siap? Matilah banak ju. Allahu Akbar. Renungkan kata-kata singkat ini. Alangkah malangnya nasib ibu, malangnya nasib bapak di dunia ini. Anaknya banyak, istrinya, kemenakannya, cucunya, keluarga besarnya, mati ayahnya, mati ibunya. Satu orang pun tak berani menyinggung, tak berani memegang, tak berani merawat jenazahnya, karena ilmu jenazah tidak ada orang yang menyelesaikan aib, semua aib yang besar. Tuh. Halo. Di dalam 100 orang mati hari ini, hanya 10 orang yang anak kandungnya jadi imam. Berapa minim itu Pak? Di Riau 100 orang bapak ibu yang mati, hanya 10 orang yang imamnya anak kandungnya sendiri. Selain daripada itu orang lain. Itulah orang manusia yang tidak beruntung punya anak. Halo? Makanya kalau dalam agama, orang yang tak sholat itu kafir, orang tak sholat itu binatang, orang tak sholat itu anjing,
orang tak sholat itu babi hitam? Halo? Halo? Memang ada dalilnya. Dalam kitab hadis dialog Ibnu Abbas dengan Rasulullah sallallahu dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain, Muaz, itu langsung diceritakan di padang mahsyar besok ada 12 kelompok yang akan menghadap Allah. Satu kelompok panjangnya timur dan barat. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 kelompok umpan api neraka nak semuanya. Hanya kelompok 12 yang selamat. Nanti cerita itu dan waktu nanti. Yang nomor 2, ini yang nomor 2. Siapa yang nomor 2 itu ya Rasulullah? Seluruh kelompok itu panjangnya timur dan barat, tidak ada baju celana, leher ke bawah manusia, leher ke atas babi hitam. Siapa ini ya Rasul? Inilah orang yang malas sholat, orang tidak peduli dengan sholat, dengan sembahyang. Berarti orang yang tidak sholat mati sebelum bertobat menjadi babi. Halo? Mohon maaf, mohon maaf, ibu, Bapak Timin, lah berapa ekor babi di rumah? Nah, melalui cerita tadi, orang nak sholat adalah sudah berapa ekor babi di rumah? Bahkan hari ini babi itu satu bantal dengan kita. Yang lebih aneh, babi sudah pandai main HP. Sepandai babi listrik. Paham tak? Seorang perempuan pelacur datang ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah Musa, doakan saya. Apa dosamu? Hamil tanpa nikah. Khilaf saya ya Rasulullah. Malu saya. Lahir anaknya saya bunuh. Pergi kamu dari rumahku, kata Musa. Datang malaikat. Musa, engkau menerima taubat? Tidak. Engkau menciptakan makhluk? Tidak. Kenapa engkau tolak orang berbuat baik? Tahukah kamu Musa, dosa yang paling besar? Tidak tahu. Apa? Meninggalkan sholat. Coba. Dosa yang paling gadang rupanya meninggalkan sholat. Berapa banyak anak kini yang meninggalkan sholat? Rumah tangga 10 orang, bapak, ibu, anak dan menantu. Yang sholat di rumah itu 2 orang, 8 orang tidak sholat. Siapa yang sholat kata hadis? Tegak tiangnya. Yang tidak sholat, runtuh tiangnya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Siapa yang sholat tegak agama tiang, dan siapa yang tidak sholat runtuh tiang agama. 2 orang menegakkan tiang, 8 orang menumbangkan agama. Mana yang menang? Menang 8 orang. Hancurnya Islam hari ini bukan oleh orang lain, bukan oleh orang timur, tetapi hancurnya Islam oleh anak umat Islam itu sendiri. Betul? Makanya orang tua kita di dulu mendidik anak seperti mendidik kuda. Memandikan kuda, kudanya ditarik, dia masuk dulu ke dalam. Kalau hari ini orang mendidik anaknya seperti mendidik monyet. Memandikan monyet, ambil monyetnya, dumps. Jadi kalau bapaknya kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Solat. Bapaknya tu, ngaji tu orang mek dah ngaji. Ya, bapa, agak sampai bang, Apa lo? Ini main je kau? Ngaji. Besok dah besar anak tu, ngaji. Ayah, ngaji. Bapak tu solat lah. Kok saya suruh ada kerja anak. Jadi kalau seperti kencing berdiri, alamatlah anak akan kencing berlari. Lanjut. Tolong bersihkan babi dari rumah ya. Ya, jangan babi. Itu makanya nenek-nenek dulu. Halo.
Siapa jodoh anak kita itu? Yang penting jodoh anak itu, kata nenek, dia sholat. Tidak penting kaya, sholat. Saya tidak mau serumah dengan babi dan binatang, kata nenek dulu. Ibu, tolong ibu jawab pertanyaan saya ini. Menantu ibu calonnya ada dua. Yang pertama sudah tunangan dengan seorang ustadz. Ustadz itulah yang di negeri ini mandi mayat, ceramah siang dan malam. Tapi sayang, jangankan sepeda bu, jangankan Honda bu, sepeda pun tidak ada. Miskin ustadz itu bu, tapi kaya hatinya. Datang menantu yang kedua, Pajero-nya 2, Escudo-nya 2. Halo, gajinya 10 juta ke atas. Halo, yang mana ibu terima? Jujur. Takkan ada yang milih miskin dong bu. Sorry lah ya. Apa kata anak gadisnya? Dia tidak sholat dah mak. Besok-besok pula ceritanya kan. Kubur masing-masing. Coba. Halo. Atuh. Tidak ada yang milih miskin bu. Hari ini. Begitu tipisnya iman kita. Lanjut. Matinya ulama, matinya ustad, mati Pak Kiai, matinya mbah-mbah, 20 tahun baru dapat gantinya. Dibimbing dengan agamanya, dibimbing dengan akhlaknya, dibimbing dengan segala-gala macam agamanya. Ibu tengok mimbar ini. Halo Pak, ini mimbar ini Pak. Kalau tidak pernah naik mimbar ini, sekalipun bapak kepala bagian di kantor, orang senior di bagiannya, orang vokal, coba adu nyali di sini. Kalau tidak pernah naik ini, tanggalkan sarung bu. Ini lagi yang imam ini, jangan macam-macam. Kalau tidak pernah jadi imam, jangan coba-coba naik. Mati togak mesin bego. Tuh. Halo. Sudahkah ibu persiapkan anak putra putri ibu sebelum mati? Imam dan khatib. Tolong ibu buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 9 di rumah nanti biar berberkas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadid. Tengok buka nanti An-Nisa ayat 9 biar berbekas. Ayat ini ditujukan kepada ibu dan ayah. Wahai ibu dan ayah, jangan mati dulu sebelum meninggalkan putra-putrimu yang kuat iman, yang kuat akhlak, yang kuat akidah. Jangan kalian tinggalkan lemah imannya. Asal lemah iman, lemah akidah, Islam akan hancur, tidak ada pelanjut. Masjid Cordova di Spanyol 1400 tiang, 800 tahun jaya umat Islam di daerah Cordova sana. Lupa ibu bapak Cordova mewariskan iman Islam kepada anak cucu. Hari ini masjid itu tidak ada suara azan lagi, sudah berubah. Apa tuh? Akan terjadi hari ini. Halo?
Ada sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar, Bu? Mau dengar kan? Hari bulan puasa, Pak. Pak Imam sakit perut. Orang sudah azan. Imam sakit perut juga. Akhirnya tidak ada imam muncul. Yang ada di masjid Pak Tua, Pak Angah, Pak Udo, Mak Etek, Pak Etek. Ibu-ibu ada 5 orang. Jadi mupakatlah orang ini karena Bapak Uwo ada. Bapak Uwo ini yang tertua. Kita suruh dia jadi imam. Enggak usahlah saja katanya. Pokok Pak Uwo yang sudah tua. Karena Pak Uwo didorong ke depan, mau tak mau dia jadi imam. Jadi imam Pak Uwo. Pak Uwo jadi imam. Halo? Ini Pak Uwo jadi imam. Pak Uwo jadi imam. Luruskanlah sop kalian. Pak Uwo ini tak pernah imam seumur hidupnya. Allah kabar orang belakang salah itu katanya. Pokok dia majalah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Loncat gigi 4. Malika yaumiddin. Orang dia ketawa nih, Pak. Alhamdulillah sampai. Ayat lagi kan? Kenapa Uwo ini orang tua malu pula lah baca ayat pendek-pendek. Malu gengsi. Gengsi dia, Pak. Dibacalah Qul ya ayyuhal kafirun, agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun ma abattum wala ana abidum ma abattum lakum dinukum ma abattum ma ana abidum ma abattum. Pokok ma'abatum terus, tak berhenti-berhenti. Lakum dinukum ma'abatum. Apa kata ini belakang? Allah latuh. Mendengar Allah latuh, balik kanan geras. Tadi saya ngomong sama kalian lagi katanya. Saya tidak bisa katanya. Kalian suruh aja dia ni. Tengok apa yang terjadinya. Pokoknya amak-amak yang dalam masjid kok diancamnya. Kalian dalam masjid diancamnya. Sampai tahu dia orang luar, awas kalian ini. Halo. Jadi Bapak dengan cerita singkat ini, Bapak setidak-tidaknya ayat yang 2 ini harus dapat nih, Pak. Inna ataina kul huwallah. Mana tahu besok ada nikah di rumah, kita kan mamaknya. Jadi solat di rumah nanti kita sudah dapat ayat 2. Inna ataina dengan kul huwallah. Lanjut terakhir. Kehidupan rumah tangga Rasul. Nih lagawat ini mak jo ayah nih. Halo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memanggil, mengimbau bininya aib-aib bininya, enggak pernah. Contoh, lumpuh bininya dipanggilnya empuh, buat kopi empuh, enggak pernah. Gendut bininya, ndut, tolong beli rokok kedai ndut, enggak pernah. Itu Siti Aisyah itu merahnya bibir, ada lesung pipit, panas datang, pipinya bercahaya. Yang lebih dahsyat, Aisyah tidak pernah pakai lipstick piti, tidak pernah pakai mirabella, tidak pernah pakai gincu, bibirnya tetap merah. Kalau bibir orang kampar, Aisyah orang kampar, 7 goni gincu baru merah. Kalau orang siko, cik-cik ada jual. Coba contoh. Halo. Rasulullah, di mana merah bibirku? Merah bibir di dapur, Mas. Masya Allah, indah didengar. Di mana lesung pipitku? Lesung pipit di sumur, Bang. Allahu Akbar.
Kalau Abang Mamat sekarang, Lestari, sini Lestari, ngapalah Abang nih? Udah jelas nama saya Nur Aini. 3 ekor dulu, kambing dulu melihat buat nama Nur Aini. Kok Abang tega manggil saya Lestari? Emangnya apa Lestari itu Bang? Nggak tahu kamu? Nggak tahu. Lestari itu lisut nggak tahu diri. Sakit hati mak tuh. Awas, awas. Dipanggil mak, Datuk Beringgi, Datuk Beringgi, Datuk Beringgi. Dipanggil pula bapak Datuk Beringgi. Lanjut, lanjut. Mentang-mentang bapak istrinya sudah gemuk, dipanggil pula istrinya, Durmita, sini Durmita. Apa nih abang nih Durmita? Udah lama saya dengar abang manggil saya Durmita. Apa arti Durmita tuh bang? Karena kamu gemuk, nggak ada pinggang, makanya kamu tuh Durmita. Drum minyak tanah. Allah. Jadi di rumah terjadi ejek mengejek, takkan tercipta rumah tangga bahagia. Tapi ingat omongan Siti Aisyah, ingat ucapan Khadijah, kecantikanku adalah untuk suamiku 100%. Tidak ada 70 orang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aman lo sebabak. Aman sebabak tuh ya harus begitu. Halo Bu. Halo. Kecantikanku 100% untuk suamiku, kata Aisyah. Kecantikanku 100% untuk suamiku, kata Aisyah. Ibu, inilah ibu hari ini. Kalau ke pasar, alasnya, lapisnya mungkin 4 on. 4 tambah 4 9, dakinya 1 on. Okay. Halo. Ke pasar arisan, tapi lupa dia di rumah tidak pernah pakai itu, sehingga bapak di rumah itu bosan menengoknya. Ini orang Kampar ini. Terus ceritanya, teruskan. Ibu, lanjut. Di rumah bapak ingin melihat istri itu tampil terus, tapi yang bapak lihat di rumah sehari-hari, rambut kayak mak lampir, di wajah nih banyak arang, baju kaos dah molor, kain pinggang roklah serong, bau tupai. Nak tidur kami di rumah itu kasurnya minum air kami jelas gelas tu tidak dibasuh. Makan kami di rumah itu 2 teguk 3 teguk tetelan kecekik. Ditengok rambut di rumah. Enggak aman kami di rumah lagi. Ini salah ibu ini. Ini ibu Kampar ini. Kampar. Akhirnya berjalan bapak tadi ketemu dengan KP Mbak Rina. Duduk dia di sana. Baru 5 menit duduk, langsung hantu merah datang mak. Hantu merah 2 ekor, harum cantik-cantik ramah tamah. Apa katanya? Minum apa sih mas? Minum apa sih mas? Es campur, es teler. Es teler lah, saya teler sekarang nih katanya. Halo?
dibukain kuaci oleh hantu merah, dibukain kacang oleh hantu merah, ditemaninya, curhat dengannya, curahan hati. Ingatlah kami si gendut di rumah. Masya Allah, dah 15 tahun punya istri si gendut, belum pernah dia buat saya seperti ini. Ini orang minta siapa-siapa orangnya, dia temani saya, curhat dengan saya. Akhirnya ke kedai inilah bapak ini minum. Apa yang terjadi? Terdengarlah cerita 50 untuk yang muda, 50 untuk yang tua. Cinta sudah berbagi. Baru dah terlambat. Cinta sudah dibagi dua. Tuh. Halo. Makanya ibu, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu mau masuk surga? Mau? Taat pada suami. Inilah surga ibu. Saran saya sampai di rumah nanti, ambil magicom, masukkan nasi ke dalam piring, panggil masnya. Mas, saya suapin ya. Tapi kalau tidak pernah ibu buat suapin itu, matanya melotot nanti. Dipanggilnya anak yang besar, Ning, Nuning, jangan tinggalkan ibumu ya. Apa pak? Dia meninggalkan perangai gitu ya. Dia suapin ayah. Jadi suapin suami malam nanti dan suami menyuapin istri. Insya Allah rumah tangga akan bahagia. Insya Allah. Amin. Cobalah itu. Atau bu, ibu, selama usia pernikahan ibu, sudah pernah ibu memandikan bapak ini dengan mandi air hangat kuku? Apa kata orang Mengginang? Mola lah Ustaz, mola. Ayangnya kena mandinya cilakonyo. Halo. Jadi untuk itu kuda ibu semua, bapak-bapakku, ya bapak-bapak dan ibu semua, bahwa memberi makan untuk istri adalah jihad, dan memasak nasi untuk suami adalah jihad. Insya Allah surga untuk ibu dan bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Halo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib, dibungkus anaknya, ini Muhammad, dibawa keluar oleh Abdul Muthalib. Di mana? Menuju Ka'bah. Ikut ilmu, pelajaran. Saya kenalkan dirimu nak dengan Ka'bah nak. Ka'bah ini rumah Tuhanmu nak. Semoga engkau dewasa besok kenal dengan Tuhan. Dan hari ini pekerjaan sang ayah, lahirnya anak ini, mengazankan di telinga kanannya. Bagaimana menantu ibu selama ini? Pernah tak anak diazankan? Ini tak pernah diazankan. Yang dengar dia musik yang terdengar. Halo, cek. Ini bayi kena azan, cek. Terimalah lagu tembang berikutnya yang berjudul Mabuk Lagi. Tentu anak tu mabuk dewasa besok. Mabuk dia. Jadi untuk itu pula kita semua ibu dan bapak, bahwa kalimat yang harus didengar oleh anak ketika lahir, kalimat tauhid, la ilaha
illallah, berarti anak itu sudah masuk ke dalam lubuk hatinya, darah daging tulangnya, la ilaha illallah. Karena terlambat sedikit kita mengazankan, iblis masuk. Iblis masuk. Ibu, ya kena situasi kondisi mungkin untuk ibu bawa pulang, halo, dengan lahirnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat ibu. Sebelum Nabi lahir, ibu bagaikan hewan dan binatang. Semua perempuan disakiti, disembeli, dibantai dan diperkosa. Hari itu bernamalah zaman jahiliyah. Ketika Rasul muncul, diangkatnya derajat ibu. Tidak ada lagi peristiwa itu. Makanya, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, aduh, bapak mengandung. Bapak ini enak-enak aja nih. Coba bapak ini dikasih batu bata 5 bulan. Batu bata. Sanggup pak? Ibu 9 bulan 10 hari mengandung mulai 1/4 mati. Allahu Akbar. Makanya ibu yang melahirkan, mati anaknya, surga untuknya.